Selamat siang Bu Eti. Bu Sinta, hari ini mau melaksanakan coaching ya? Betul Bu Eti, jadi tadi saya sudah janjian dengan Pak Imam untuk melakukan tindakan coaching. Sebelum melaksanakan coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh sekali Bu. Baik, jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang sudah ada. Apakah Ibu Sinta itu melakukan alur cerita dengan baik, apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang ingin disampaikan oleh coach, serta si coach memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya Bu Sinta. Jangan lupa juga ketika melakukan proses coaching ini, Bu Sinta sebaiknya menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari kerja. Sebelum melakukan observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh Bu Sinta? Boleh Ibu. Baik, jadi dengan adanya coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Sinta capai? Kompetensi ada 3 Ibu. Jadi yang pertama mendengarkan dengan penuh, lalu sebagai pendengar aktif, dan satu lagi menanyakan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, berarti Bu Sinta ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apakah ada kompetensi spesifik yang ingin Ibu Sinta capai? Ada Ibu, jadi mungkin nanti yang saya ingin spesifikkan lagi adalah pada kompetensi kehadiran penuhnya Ibu. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari coaching hari ini apa? Jadi nanti saya berusaha membuat si coach merasa nyaman dengan saya. Lalu nanti ketika pembicaraan berlangsung, si coach dapat menceritakan atau menemukan ide-ide dari ide solusi dari permasalahan si coach tersebut. Baik, jadi kompetensi spesifik yang ingin atau indikator yang ingin Ibu Sinta capai adalah si coach akan merasakan nyaman sehingga si coach itu mampu menemukan solusinya atas permasalahan sendiri. Betul sekali. Baik Bu Sinta, saya rasa rencana Bu Sinta hari ini sangat luar biasa. Saya berharap kegiatan coaching hari ini juga dapat meningkatkan kompetensi guru sebagai coach dan coaching. Selamat Bu Sinta, terima kasih juga sudah ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya ucapkan selamat Bu Sinta. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang juga Bu Sinta. Wah, siang-siang seperti ini ada apa nih Pak Imam? Tumbenan main ke ruangan saya. Iya, ini mohon maaf sebelumnya untuk ganggu Bu Sinta. Apakah Bu Sinta ada waktu? Oh, saya insya Allah ini ada waktu Bapak. Iya, begini Bu Sinta. Saya akan sedikit rasan dengan panjenengan terkait dengan pembelajaran di kelas yang akhir-akhir ini saya merasakan kurang begitu nyaman. Oh, jadi Pak Imam kesini mau berbagi sedikit cerita. Kira-kira dengan pertemuan ini tujuan apa yang ingin Pak Imam capai? Jadi akhir-akhir ini pembelajaran yang saya laksanakan itu kurang begitu bisa membawa fokus anak. Jadi ketika saya menjelaskan, menulis di papan tulis, anak-anak itu bermain sendiri di belakang seperti itu. Jadi tidak seperti dulu lah. Kalau dulu saya menjelaskan, fokus anak tetap pada kita seperti itu. Jadi ketika nanti diberikan pertanyaan, anak bisa menjawab dengan baik, bisa mengerjakan tugas dengan baik. Jadi Pak Imam ada
dimana ketika Pak Imam menjelaskan anak tidak fokus. Betul. Tapi Pak Imam kira-kira Pak Imam tahu tidak mengapa ya anak-anak tersebut tidak fokus ketika Pak Imam memberi pelajaran? Ya, sebetulnya saya menyampaikan materi ke siswa itu seperti biasa, seperti dulu, masih sama. Mungkin apakah tingkat kejenuhan anak itu mulai merasakan ketika memang di materi-materi tertentu anak itu ya namanya di pembelajaran seseorang gitu, dia tidak ingin di dalam kelas tapi lebih ingin di luar kelas, main langsung praktek dan sebagainya. Nah, yang kendala yang saya hadapi kan ya mereka butuh materi untuk apa namanya pemahaman ya, tentang materi, tidak hanya prakteknya saja tetapi yaitu karena fokus siswa mulai hilang, maka apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan tidak mengena pada siswa. Jadi anak kurang tertarik begitu ya Pak. Jadi jadi mungkin ketika ada Pak Imam itu anak-anak maunya langsung ke praktek, langsung keluar gitu. Ya memang karena kita juga tahu ya Pak, kalau guru olahraga itu guru yang selalu dinanti gitu kehadirannya dengan ya. Tapi sebelumnya Pak Imam ketika memberi pengajaran, memberi arahan di dalam kelas, strategi apa saja yang sudah Pak Imam gunakan sehingga jadi anak-anak mungkin jenuh seperti itu Pak Imam? Ya memang yang selama ini yang saya laksanakan ya masih sama dengan dulu, yaitu ketika masuk di dalam kelas menyampaikan materi secara lisan, kemudian tertulis di papan tulis, ya, kemudian nanti setelah saya menyampaikan materi secara penuh pada setiap pembelajaran, kemudian kami memberikan soal atau pertanyaan yang nantinya mereka kerjakan. Itu yang penerapan yang di dalam kelas yang saya laksanakan. Oh, jadi sebelumnya memberikan materi, langsung memberikan materinya secara apa itu Pak Imam? Secara lisan dan tertulis ya. Oh, mungkin Pak Imam, apakah ada cara lain agar anak agar anak lebih tertarik lagi gitu Pak Imam? Ya, kemarin saya juga sempat berpikir ya, bagaimana caranya untuk mengembalikan fokus anak sehingga dalam pembelajaran anak bisa memahami materi dengan baik, kemudian ketika nanti dibawa ke lapangan mereka bisa memahami. Kebetulan di sekolah kita ada LCD monitor ya, layar. Nah itu yang belum saya gunakan. Apakah nantinya ketika saya gunakan bisa mengembalikan fokus anak atau tidak? Nah, Pak, iya dengan mungkin kita bisa memanfaatkan alat-alat tersebut ya Pak. Nah, karena kan tadi Pak Imam sudah tahu ya di sekolah kita itu ada LCD, ada sarana dan prasarana lain. Apakah Pak Imam rencana selanjutnya untuk menggunakan alat-alat tersebut? Rencananya ini kebetulan juga akses internet juga mudah gitu, karena setiap ruang kelas itu sudah ada box wifi gitu, sehingga nanti untuk koneksinya lebih mudah. Nah rencananya memang nanti mungkin ya bisa dengan video pembelajaran atau PPT yang nanti dipaparkan di layar, kemudian dikombinasikan dengan bentuk-bentuk permainan ya. Apakah itu nanti bisa menjadikan si anak tertarik dan membawa fokus mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Nanti akan saya coba itu. Oke, Pak Imam tadi juga bilang kalau anak-anak itu fokusnya kurang. Kalau menurut Pak Imam itu
Kalau dari angka 1 sampai 10, fokus anak memang sekarang berada di rentang berapa, Pak? Untuk saat ini fokusnya turun banget ya. Itu kemungkinan dia akan menambah Oh, rendah ya, Pak ya? ya sekarang. Lalu kira-kira Pak Imam mau meningkatkan ke angka berapa itu, Pak? Ya. Kalau saya ingin meningkatkan mengembalikan fokus ya seperti dulu masih di angka 8 lah, paling tidak khususnya supaya paling tidak 80 atau 90% anak bisa mengikuti dengan baik, sehingga nanti ketika si anak diberikan soal diminta untuk mengerjakan tugas, mereka bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik juga. Oke, jadi Pak Imam rentangnya dari angka 6 ke rentang 8 dengan menggunakan sarana dan prasarana tersebut ya Pak. Kan kita sudah mengetahui kalau sekolah kita memiliki sarana dan prasarana tersebut. Tapi kan setiap rencana ada paling tidak ada hambatan ya Pak ya. Pak Imam kira-kira untuk agar rencana tersebut tidak ada hambatannya, apakah Pak Imam ada rencana untuk mengurangi hambatan tersebut? Ya alhamdulillah dengan kemampuan saya tuh, saya mempunyai kemampuan menguasai IT gitu. Insya Allah untuk menjalankan proyektor, kemudian mengkoneksikannya dengan laptop sehingga nanti bisa memaparkan atau video di kelas, insya Allah tidak ada kendala. Dan itu tadi di sekolah kita mempunyai kelebihan yaitu proyektor, kemudian laptop, internet, sarana sudah memadai. Jadi untuk hambatan-hambatan mengenai dengan pembelajaran yang nanti kita gunakan, insya Allah tidak ada. Oke, jadi Pak Imam sudah yakin ya hambatan tersebut tidak akan mengurangi rencana yang akan Pak Imam buat. Tapi Pak Imam, rencana tersebut kan kita juga membutuhkan orang lain ya Pak untuk memantau rencana kita. Kira-kira siapa saja sih orang-orang yang akan Pak Imam ajak kerjasama untuk menjalankan rencana Pak Imam tersebut ini? Dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan proyektor, karena memang sembari saya menjelaskan apa yang nanti saya paparkan, tentunya saya butuh seorang operator untuk membantu ya, satu memutarkan slide ketika itu adalah sebuah PPT atau memutarkan video ketika saya menjelaskan di mana nanti bisa dibantu salah satu rekan, karena kebetulan kan secara bergantian ketika guru agama masuk kelas, guru kelasnya bisa di dalam kantor. Nah ketika waktu itu di dalam kantor kita bisa berkolaborasi, kita mintai bantuan untuk sebagai operator gitu nanti. Oke, Pak Imam, rencana yang sangat bagus ya Pak ya. Terus Pak Imam, kira-kira rencana tersebut mau Pak Imam jalankan kapan? Secepatnya ya 1 atau 2 minggu ke depan akan kita coba bagaimana mereka nanti bisa, apakah dengan kegiatan tersebut ya, bisa meningkatkan fokus pada sesuatu. Ya dalam waktu dekat ini kita akan jalankan. Oke, jadi dari yang tadi Pak Imam bilang, apakah Pak Imam siap untuk melaksanakan segala konsekuensinya? Sangat siap, sangat siap, dan saya bertanggung jawab dengan apa yang nantinya akan saya laksanakan, karena memang tujuan saya sebagai seorang guru yaitu mengembalikan fokus
belajar siswa agar tujuan dari pembelajaran bisa mengena pada anak dan pembelajaran lebih bermanfaat. Ya. Oke, Pak Imam. Dan dari pembicaraan kali ini, menurut Pak Imam, apakah sudah menemukan solusinya? Ya. Ya, dari apa yang kita obrolkan dan kita bahas, alhamdulillah melalui kegiatan coaching kali ini saya mendapatkan sebuah solusi bagaimana untuk meningkatkan fokus belajar pada siswa. Salah satunya tadi dengan menggunakan pembelajaran yang inovatif, menggunakan IT dan sebagainya. Terkait dengan itu kita akan coba lakukan secepatnya. Jadi ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Sinta sudah memandu dan sehingga kami menemukan solusi dari permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih sekali Bu Sinta. Sama-sama Pak Imam. Saya juga hanya sedikit membantu Pak Imam. Semoga semua rencana Pak Imam yang sudah dijalankan tadi terlaksana dengan baik dan Pak Imam konsisten atas rencana-rencana yang sudah dibuat. Selamat melaksanakan Pak Imam. Semoga berhasil. Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang Bu Eti. Bu Sinta tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Imam. Betul Ibu, tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Imam. Bagaimana Bu Sinta, berjalan lancarkah? Alhamdulillah Ibu, sesuai dengan yang diharapkan. Baik Bu Sinta. Nah begini Bu Sinta, setelah saya melakukan observasi ketika Bu Sinta melaksanakan coaching dengan Pak Imam, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu Sinta? Boleh sekali. Jadi Bu, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi bersama Pak Imam terkait indikator ketercapaiannya? Oke Bu, jadi tadi dalam proses coaching saya sudah menggunakan alur Tirta, di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahannya Pak Imam, lalu saya juga sudah menggali rencana aksi yang akan Pak Imam laksanakan dan rencana tersebut akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Pak Imam. Begitu Ibu. Oh, baik Ibu. Kemudian bagaimana atas permasalahan yang dibahas tadi Ibu? Apakah Pak Imam menemukan solusinya? Jadi dalam kegiatan coaching tadi yang saya tangkap ya Bu, jadi Pak Imam sudah merasa nyaman dan Pak Imam ketika berbincang-bincang juga sudah menemukan ide-ide atas solusi permasalahan yang Pak Imam keluhkan tadi. Itu dia. Jadi Bu Sinta ini sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta, di mana ada langkah-langkah. Saya juga sudah mengamati bahwa Bu Sinta itu sudah menanyakan tujuan dari kegiatan coaching tersebut. Kemudian Bu Sinta juga melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Imam. Kemudian Bu Sinta juga membantu Pak Imam untuk menyusun rencana aksi dan serta bertanggung jawab untuk melaksanakannya nanti. Selain itu, Bu Sinta juga membuat Pak Imam merasa nyaman, sehingga Pak Imam mampu memunculkan ide-ide baru sehingga ide-ide tersebut dapat menjadi solusi bagi permasalahannya. Seperti itu Ibu. Iya betul sekali Ibu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Sinta capai berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi berdasarkan coaching hari ini saya ingin melaksanakan alur Tirta itu dengan lebih baik lagi Ibu, karena saya dalam coaching tadi saya merasa masih ada sedikit kekurangan, masih merasa kurang begitu lancar. Jadi saya ingin melancarkan pada alur Tirtanya. Ibu Sinta sungguh luar biasa tujuannya Bu Sinta melaksanakan coaching ini. Semoga Bu Sinta mampu melaksanakan coaching lebih baik lagi, dan tidak hanya Pak Imam nanti yang akan merasakan dampaknya, tapi
bagi guru-guru lagi semuanya. Terima kasih ya Bu Sinta atas kerjasamanya dengan Bu Sinta. Saya doakan Bu Sinta semakin sukses. Terima kasih juga Bu Eti sudah menyempatkan waktu sebagai supervisor atau pengamat pada kegiatan saya tadi. Sama-sama Bu Sinta. Terima kasih Bu Eti.